Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Irsad Atin. Di sini saya ingin membahas tentang teori perkembangan. Suatu sistem pengertian atau konsep populasi yang diorganisasikan secara logis dan diperoleh melalui jalan pendekatan yang sistematis. Biasa disebut sebagai teori. Macam-macam teori perkembangan antara lain teori empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon, Inggris 1561 sampai 1626, dan John Locke, Inggris 1632 sampai 1704, berpendapat bahwa pada dasarnya anak lahir ke dunia perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Pendidikan atau pengajaran anak pasti akan berhasil. Dalam usahanya membentuk lain dari teori ini adalah teori optimisme, pedagogis optimisme, dengan alasan adanya karena teori ini sangat yakin dan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian anak. Teori yang berorientasi lingkungan, environmentalisme, dinamakan demikian karena lingkungan lebih banyak menentukan terhadap anak corak perkembangan anak. Teori tabula rasa, karena paham ini mengibaratkan anak lahir di dalam kondisi putih bersih seperti meja lilin. Tabula tabel sama dengan meja, rasa sama dengan lilin. Teori nativisme. Teori ini mengumpulkan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami atau kodrat dan pembawaan. Pembawaan ini yang akan menentukan wujud kepribadian seorang anak. Istilah lain dari aliran ini disebut dengan teori pesimisme, pedagogis pesimistisme, karena teori ini menolak pasisme terhadap pengaruh luar. Teori biologisme disebabkan mengibaratkan pada faktor biologis, faktor keturunan, genetik, dan konsultasi atau keadaan psikolofisik yang berwibawa sejak lahir. Teori konvergensi. Konvergensi memusatkan pada satu titik bertemu. Teori ini penganjuran utamanya adalah William Stearns dibantu istrinya setianya Clara Stearns. Diungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Teori rekapitulasi. Rekapitulasi berarti ulangan, yang dimaksud bahwa perkembangan jiwa anak adalah hasil ulangan dari perkembangan seluruh jiwa manusia. Teori psikodinamika berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosifektif, yakni ketegangan yang ada di dalam dirinya seorang itu ikut menemukan dinamikanya di tengah lingkungannya. Teori kemungkinan perkembangan. Teori ini disampaikan oleh Dr. M. J. Langevin, salah seorang ilmuwan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan anak adalah makhluk manusia yang hidup. Waktu dilahirkan anak dalam kondisi tidak berdaya sehingga ia membutuhkan perlindungan. Dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif, menerima, dan aktif eksplorasi. Teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa adalah perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. Maksudnya perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.